Buat kalian pecinta gunung, pernahkah kalian mengalami pengalaman nyaris nggak bisa pulang dan terjebak di sana? Kalau pernah, bisa jadi pengalaman nyata yang dirasakan salah satu pengguna sosial media ini mirip sama cerita kalian. Gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas. Kejadian ini terjadi pada awal Januari 2005. Kita panggil saja tokoh sebagai Ali. Ali pada saat itu memiliki agenda bersama teman-temannya untuk menaiki gunung dan ngecamp di sana. Letak gunungnya ada di Jawa Barat, tepatnya pegunungan yang secara administratif wilayah kerjanya seluas 87.699 hektar yang mencakup Kabupaten Lebak, Perahu Banten, serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Tanpa ragu, pagi-pagi Ali berangkat sendiri dikarenakan rekannya yang lain sudah lebih dulu naik sehari sebelumnya. Dikarenakan Ali pernah berkemah di sana beberapa waktu silam, maka bukan hal sulit bagi Ali untuk melalui treknya. Sebelum sampai di trek yang akan dilalui, terlebih dulu Ali melewati sebuah perkampungan di daerah Ciapus. Ia memutuskan untuk menggunakan jasa ojek dari warga setempat. Namun, keanehan mulai terjadi dari sini. Pada saat Ali meminta jasa penduduk setempat sebagai ojek, banyak sekali yang menolak, padahal bayaran ditawarkan cukup tinggi. Ali merasa seakan-akan mereka tahu sesuatu yang Ali tidak ketahui. Setelah beberapa lama, akhirnya ada satu warga yang berkenan Ali mintai jasanya sebagai tukang ojek. Perjalanan bersama ojek itu berjalan seperti biasa tanpa ada keanehan. Perjalanan menanjak penuh liku dan guncangan. Dan tibalah mereka di sebuah jalan setapak menyempit yang dipasang portal. Ali memutuskan untuk memulai petualangannya dari situ. Setelah membayar si tukang ojek, Ali bersiap untuk berjalan. Namun sebelum itu, tukang ojek memandangi Ali dan berkata, Hati-hati ya dek, semoga lancar selamat sampai tujuan. Ali pun mengangguk dan melambaikan tangan pada tukang ojek tersebut. Bukannya fokus menyetir ke arah jalan pulang, tukang ojek terus membalik badan dan mengamati Ali seakan-akan tukang ojek itu benar-benar khawatir pada Ali. Ali merasa hal tersebut janggal, namun dengan tekad kuat, kembali Ali gendong tasnya dan mulailah ia berjalan memasuki portal. Ali mulai melewati jalan setapak bebatuan. Segalanya tampak normal dan lancar, hingga Ali mendengar suara di balik semak-semak. Ali yang mencoba berpikir bahwa itu hanya hewan hutan, terus melangkah tanpa ambil pusing. Cuaca kala itu cerah membuat Ali kembali puas menikmati perjalanan dengan udara yang segar. Namun belum lagi lama berjalan, lagi-lagi Ali merasakan sesuatu yang janggal. Di arah belakang jalan setapak yang Ali telah lalui, ia mendengar suara langkah kaki yang sedang berjalan. Padahal tidak ada siapapun kecuali dirinya sepanjang jalan setapak. Dengan pikirannya yang positif, Ali berpikir bahwa mungkin itu hanyalah gema langkah kakinya sendiri. Ali tetap berusaha cuek dan terus berjalan. Namun setelah melewati beberapa tikungan, Ali kembali mendengar suara langkah di belakangnya. Setelah dilihat di belakang pun tidak tampak siapapun selain Ali. Ali yang mulai merasa aneh, memutuskan untuk berhenti dan mencoba mendengarkan langkah itu. Ali beranggapan, jika itu hanyalah gema dari langkah kakinya, maka seharusnya suara itu berhenti ketika Ali berhenti. Namun nyatanya, langkah itu tetap terdengar. Untuk menepis prasangka buruknya, Ali mencoba menunggu siapa tahu ada pendaki lain di belakangnya. Dan hasilnya tetap nihil. Tidak cukup sampai di situ rasa penasaran Ali. Ia memutuskan untuk berjalan kembali ke jalan tadi, namun tetap tidak ada satu orang pun di sana. Sungguh aneh, pikir Ali. Kejanggalan itu tidak lantas membuat Ali menghentikan langkahnya. Ia kembali berjalan hingga kira-kira hampir 1 kilometer. Lagi-lagi suara langkah itu terdengar. Kali ini, Ali hiraukan saja. Dan bukannya suara itu hilang, suara-suara yang lain semakin menyusul. Suara-suara di semak kembali mengikuti langkah Ali. Diiringi suara langkah kaki di belakangnya yang terus membuntuti. Dengan itu, adrenalin Ali naik. Bulu kuduknya merinding. Ali berteriak. Halo, siapa ya di situ? Tidak ada jawaban. Tapi suara langkah kaki tadi masih terdengar, tepat di belakang Ali padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Kali ini Ali panik, lalu ia berlari naik ke arah atas gunung. Setelah hampir kehabisan nafas, Ali akhirnya berhenti berlari. Dan suara langkah itu tidak lagi terdengar.
Setelah berjalan kaki lagi beberapa waktu, akhirnya Ali berhasil sampai di sebuah gapura. Cuaca yang tadinya cerah mendadak mendung. Langit berubah gelap dengan cepat dan gerimis pun turun. Karena sudah merasa aneh, Ali mencoba menghubungi rekan-rekannya melalui HP. Namun, tidak terdapat sinyal di situ. Mau tidak mau, Ali pun terus berjalan karena camp atau tempat kemah mereka sudah dekat. Kurang lebih hanya membutuhkan waktu 30 menit berjalan. Ali melewati hutan yang semakin rimbun dan berkabut akibat hujan. Semakin Ali berjalan masuk, Ali merasakan hawa keberadaan makhluk lain dan sadar bahwa ia tidak sendirian. Tidak ada pilihan lain, dan Ali terus berjalan menelusuri kelokan dan tanjakan. Setelah beberapa kali kelokan, Ali mulai menyadari sebuah keanehan. Jalan yang Ali lewati ternyata sama dengan yang sudah dilewati sebelumnya. Ali berlari hingga ke kelokan berikutnya untuk memastikan. Dan benar saja, ternyata sama lagi jalannya. Berkali-kali Ali coba, tapi hasilnya tetap sama. Ali hanya berputar-putar. Ali yang mulai kedinginan karena dilanda panik ditambah gerimis yang semakin deras, sedikit pasrah, Ali duduk di patokan tadi sambil minum dan memanjatkan doa. Setelah duduk beberapa waktu dan tidak terjadi apapun, Ali kembali mengumpulkan keberanian dan berdiri. Saat itu, Ali merasakan kepalanya berat dan ia merasa banyak pasang mata menatapnya dari balik pepohonan dan gelapnya hutan. Dengan badan gemetar dan pikiran setengah sadar, Ali terus berjalan hingga bertemu seorang pria separuh baya. Pria itu berjalan turun dari arah berlawanan dengan Ali. Dengan perasaan gembira dan lega, Ali memanggil-manggil pria tersebut. Pak, tolong Pak, saya tersesat. Anehnya, pria itu seperti tidak mendengar Ali. Sampai ketika pria itu tiba di dekat Ali masih berusaha berbicara dengannya. Tapi lagi-lagi, pria itu tidak mendengarnya dan berjalan biasa saja. Ketika pria tersebut berjalan melewati Ali menepuk pundaknya dan terus memanggil-manggil. Pak. Kali ini pria itu berhenti, tapi anehnya, ia tampak celingukan, padahal Ali tepat di depannya. Ali yang takut setengah mati, terus berteriak memanggil pria itu hingga hampir menangis. Setelah beberapa saat, pria itu tampak kebingungan lalu pergi dengan cepat ke arah bawah. Saat Ali berusaha mengejar turun, Ali justru kembali ke jalan yang tadi. Di tahap itu, Ali tidak dapat berpikir dan hanya terus berlari hingga tubuhnya semakin lemas. Pada saat Ali menghentikan langkahnya, ia mendengar suara orang tertawa, langkah kaki, hingga melihat gerakan di balik pepohonan lebat dan gelap. Suara-suara itu berputar-putar di sekitarnya, hingga akhirnya mendadak Ali merasakan kesunyian yang amat sangat sunyi. Senyap. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang pekat itu, terdengarlah suara bayi menangis. Namun kali ini, suara tangisan itu tidak berputar-putar seperti suara tadi, melainkan datang dari satu arah. Ali mencoba menemukan sumber suara yang ternyata membawa ia pada jalan yang normal dan tidak lagi berputar kepada patok yang tadi. Jalan kembali normal, begitupun suasananya tidak lagi mencengkam. Di tengah jalan, Ali terhenti sejenak karena melihat jalan di depannya tampak seperti baru saja dilewati ular besar. Saking besarnya, Ali pikir lebarnya kurang lebih 4-5 meteran. Bahkan di bekas jalan itu ada banyak sisik ularnya. Karena kondisi yang sudah melelahkan, Ali tidak mau ambil pusing dan melanjutkan perjalanan hingga ia mencapai pos masuk area perkemahan. Ali yang sudah kehabisan energi langsung merebahkan diri di depan sebuah warung di situ. Pemilik warung yang melihat wajah pucat Ali mengajaknya mengobrol. Sudah berapa lama jalan? Kok kayaknya capek banget? Ali pun menjawab bahwa ia berangkat dari jam 9 pagi tadi. Pemilik warung tampak terkejut dan mengatakan bahwa sekarang sudah pukul 3 sore, yang mana itu terlalu lama untuk sampai pos. Ali tercengang karena ia pikir sekarang baru pukul 12 siang. Rupanya ia telah disesatkan cukup lama. Ali pun menceritakan kejadian yang dialaminya tadi kepada pemilik warung. Lalu ia bertanya, apakah pernah ada orang yang mengalami hal serupa? Pemilik warung pun menjawab, biasanya ada hari tertentu yang dihindari sama warga sekitar kalau mau naik. Menurut kepercayaan,
Kalau nggak salah ada penunggu gunung yang mau lewat. Dengan itu, Ali terdiam dan kisah perjalanannya pun berakhir. Kalau teman-teman sendiri ada yang pernah ngalamin cerita serupa? Kalau ada, coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.